ada kambing wis kudu mati, ya sebelum sholat id disembelih, ya ndak anu. Nah ini bagaimana Ustaz? Ya mbo. Oh, gak waya kurban, ini sodako. Nah begini, ya itu yang membelikan panitia atau beli sendiri. Nah itu kan penting, Pak. Nek membelikan panitia, panitia wajib ganti. Iya, beli sendiri Ustaz, alhamdulillah. Gitu. Nah, tapi orangnya nggak tahu ini. Loh, ini yang jadi repot ini. Orangnya nggak tahu kalau udah disembelih. Sajange panitia itu ngubungi orangnya sendiri. Dulu ini disembelih atau enggak ini? Kalau nggak sembelih kok nang mati. Ya. Akhirnya nggak ngomong kan panitia punya inisiatif urunan. Ya, urunan ganti. Ustadz, kalau diganti bagaimana? Boleh, tapi tetap sampai harus menyampaikan. Kalau nggak sampaikan bagaimana? Nggak sah. Contoh, saya mengkorbankan adik saya yang di Gresik, umpamanya saya di Sidoarjo. Ini korban untuk adik saya, nggak sah. Kecuali saya ngubungi adik saya. Ya, Dek, saya minta korban untuk ini. Oh iya Mas, nah itu sah. Madzhab Syafi'i begitu. Ya, jadi harus diomongkan dulu. Jadi karena apa ini sudah diganti? Kambingnya tadi yang sudah dibeli, sudah disembelih, ini kambing baru. Jadi kambing sampai saya ganti begini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas Nusantara 1 rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram, masih melanjutkan kitabul Hajj, kitab yang menjelaskan tentang haji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahartu hahuna, aku menyembelih hewan kurban di sini. Wa mina kulluha manharun, dan Mina itu seluruhnya adalah tempat untuk menyembelih hewan. Fanharu fi rihalikum, oleh karena itu hei para sahabat, menyembelihlah hewan di tempat-tempat kediamanmu atau tenda-tendamu. Wa waqaftu hahuna, dan aku wukuf atau berhenti di sini. Wa arafatu kulluha mauqifun, dan Arafah seluruhnya adalah tempat wukuf. Wa waqaftu hahuna, dan aku berhenti di sini atau wukuf di sini. Wa jam'un kulluha mauqifun, jam'un itu Muzdalifah, dan Muzdalifah keseluruhnya itu adalah tempat berhenti atau wukuf. Wa muslimun. Jadi ini tempat-tempat manasik haji yang ajarkan oleh Rasulullah. Ketika menyembelih hewan itu di Mina, bukan di Muzdalifah, bukan di Arafah. Jadi pas Mina. Kenapa? Pertama, memang waktunya itu di Arafah belum Idul Adha, masih tanggal 9. Ya. Nah, terus di Muzdalifah
ya, itu sudah tanggal 10. Karena kalau kita di Arafah itu kan hari Arafah itu mulai zuhur sampai maghrib itu adalah doa mustajab. Setelah maghrib itu kita sudah meninggalkan, berangsur-angsur meninggalkan Arafah. Kalau saya dulu jam 12 malam Pak, karena bisnya kan gantian. Nih saiki nduk kene bis Bagong ngono wake bae ya. Ya bis Bagong ngono. Ya. Nah, itu nanti ke Musdalifah. Di Musdalifah itu tanggal 10, tapi masih malam. Nah, belum nyembelih. Kenapa? Belum sholat. Jadi kalau belum sholat menyembelih itu tidak sah. Ngapunten, saya ngaji di Masjid Nur Fadilah Pak. Itu nyembelihnya itu hari Sabtu. Kemarin kan Idul Adha-nya hari Jumat. Ya. Nah, Jumat pagi saya itu ditelepon setelah sholat Id. Ada kambing wis kudu mati. Ya sebelum sholat Id disembelih, ya ndak anu. Nah ini bagaimana Ustaz? Ya mbo. Oh, gak waya korban ini sodako. Nah begini ya, itu yang membelikan panitia atau beli sendiri. Nah itu kan penting Pak. Nek membelikan panitia wajib ganti. Iya, beli sendiri Ustadz, alhamdulillah. Gitu. Nah, tapi orangnya nggak tahu ini. Loh, ini yang jadi repot ini. Orangnya nggak tahu kalau udah disembelih. Sajange panitia itu menghubungi orangnya sendiri. Dulu ini disembelih atau enggak ini? Kalau nggak sembelih kok nang mati. Ya, akhirnya nggak ngomong kan panitia punya inisiatif urunan. Ya, urunan ganti. Ustadz, kalau diganti bagaimana? Boleh, tapi tetap sampai harus menyampaikan. Kalau nggak sampaikan bagaimana? Nggak sah. Contoh, saya mengkorbankan adik saya yang di Gresik, umpamanya saya di Sidoarjo. Ini korban untuk adik saya, nggak sah. Kecuali saya ngubungi adik saya. Ya, Dek, sampean tak korban untuk ini. Oh ya Mas, nah itu sah. Madzhab Syafi'i begitu. Ya, jadi harus diomongkan dulu. Jadi karena apa ini sudah diganti? Kambingnya tadi yang sudah dibeli, sudah disembelih, ini kambing baru. Jadi kambing sampai saya ganti begini. Nah, ini resiko lah. Ngapunten. Menurut kitab Pak nggih, nyembelih nduk nggone masjid itu tidak boleh aslinya. Ini kok katolo iki. Iya ya. Nyembelih di area masjid itu. Kenapa begini? Karena menggunakan air masjid, menggunakan listrik masjid dan seterusnya. Ini ada ulama yang tidak memperbolehkan. Tapi ada ulama yang memperbolehkan untuk syiar. Ya syiarnya supaya dapat ya. Kalau memang ada tempat di luar masjid, monggo, kalau nggak ada syiarnya ada. Terus yang punya hajat itu shahibul qurban, nggak masjid. Jadi tetek bengee itu harus biayanya shahibul qurban, bukan biaya masjid. Nah itu biaya masjid Pak, gitu loh. Ya kalau di tempat saya itu 3.500.000. Yang 3.300.000 dibelikan hewannya, yang 200 operasionalnya untuk masak, untuk apa dan seterusnya. Ya, terus ono sing ini, tidak tahu kemarin sudah saya jelaskan atau belum. Ya, korban kambing minta sapi. Ya, ini sudah saya terangkan kemarin ya. Ya, oleh enggak itu korban kambing minta sapi. Iya. Begini ya. Minta daging kambing, minta sapi, moto sapi. Ya. Jadi begini, kalau bisa ada MOU
dengan sohibul kurban. Bahwasanya nanti kalau ada yang kurban kambing minta daging sapi, mohon sohibul kurban yang kurban sapi merelakan dihadiahkan kepada yang berkurban kambing. Jadi ini intinya apa? Hadiah. Sama yang dimakan-makan panitia itu loh Pak, itu hadiah. Jadi diamyukan juga. Jadi sohibul kurban merelakan sebagian dagingnya dihadiahkan untuk panitia untuk dimakan-makan. Insya Allah tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau ujur, kalau itu apa bayaran, tidak boleh. Jadi tidak boleh memberikan bayaran sedikit pun sohibul kurban dengan apa yang ada di binatang itu. Kalau duit pribadi bisa, ya umpamanya sampai nyembelih, engkau tak upahi ndas, tak upahi kulit haram, tak upahi kikil tidak boleh. Tapi kalau hadiah boleh. Ya, apa bedanya hadiah sama upah? Kalau upah itu transaksional. Kalau hadiah jika iya menurut wae. Nek upah sampai nyembelih kita kayak 100. Lu gak cukup deh 100. Nah itu upah transaksional ya. Jadi ini insya Allah kalau panitia dapat 1 bungkus itu ya hadiah, bukan upah. Oh jadi ngenyang kok sakmene. Lah itu berarti ya. Terus apalagi kalau dikantongi dhewe, torpedone dikantongi dhewe ngono. Iku sing repot itu. Ya, ngapunten. Itu haram. Ya. Karena tidak dirapatkan kecuali gini, torpedo 1 untuk Aba Yazid umpamane diputuskan umpamanya, enggak masalah. Kok gak atik ngomong-ngomong gak ada keputusan dikantongi dhewe, repot itu. Ya, untung torpedone sapi sing diketok. Ya. Oh, ganti gamen itu opo sampai ngelantur ke sana ke sini nih ya. Jadi kita wukuf di Arafah termasuk di Musdalifah itu kita berhenti. Nah, tanggal 10 paginya kita sholat Idul Adha itu di Mina. Setelah sholat itu nyembelih. Oleh karena itu Rasulullah menyampaikan, oleh karena itu kamu nyembelih kurban di tempatmu masing-masing atau di tenda-tenda masing-masing maksudnya. Jadi di fi halikum itu adalah tenda-tenda kamu ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.